Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa hari ini memasuki pertemuan yang ketiga, dan untuk pembelajaran sekarang masih tetap menggunakan sistem daring. Semoga dengan ini tidak menyulitkan semangat Bapak dan Ibu guru beserta siswa-siswi untuk tetap mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk hari ini Bapak akan melanjutkan materi pertemuan kemarin dengan bab pengolahan dengan materi sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa memahami sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nomor 2, siswa mengetahui jenis-jenis makanan hewani dan nabati. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak sarankan anak-anak menyiapkan alat tulis berupa buku dan pulpen, karena di akhir materi ini akan ada tugas mandiri yang harus dikerjakan. Jadi silahkan diambil dulu alat tulis dan bukunya. Pengolahan makanan sangat diperlukan untuk menyajikan aneka makanan yang menarik dan bisa mendatangkan konsumen. Jika pengolahannya salah, tentu produk yang dihasilkan pun akan berbeda. Meskipun bahan-bahan sudah benar, ketika cara pengolahannya kurang tepat, maka produk yang dihasilkan tidak akan seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, kita harus memahami cara-cara pengolahan pada makanan khas daerah yang dimodifikasi. Pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi bentuk lain untuk dapat dikonsumsi. Pengolahan makanan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan lapisan luar yang tidak diinginkan. Jenis-jenis pengolahan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasak. Memasak tersebut terdiri dari kegiatan merebus, mengukus, menggoreng, memanggang, dan membakar. Yang kedua, menambah gas seperti pengembang untuk roti dan minuman ringan. Selanjutnya, memotong atau mengupas. Selanjutnya, melunakan, memeras, fermentasi, mencampur, peragian, dan pengeringan. Ada juga di sini dengan sistem pasteurisasi, yaitu pemanasan makanan yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang merugikan seperti bakteri. Contoh pasteurisasi bisa diterapkan pada pengolahan susu. Selanjutnya, makanan khas daerah dapat dibagi berdasarkan bahan dasarnya, yaitu terdiri dari bahan nabati dan bahan hewani. Bahan pangan hewani merupakan bahan-bahan yang berasal dari hewan atau olahan yang berasal dari hasil hewan. Bahan pangan hewani merupakan sumber bahan pangan yang kaya protein dan lemak. Contohnya adalah susu, ikan, daging, dan telur. Contoh makanan khas daerah yang berasal dari hewani seperti rendang, keripik paru, dan bandeng. Selanjutnya ada bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati merupakan bahan-bahan yang berasal dari tanaman. Bisa berupa akar, batang, dahan, daun, bunga, buah, atau beberapa bagian dari tanaman, bahkan keseluruhannya. Contoh makanan khas daerah yang berasal dari bahan nabati diantaranya adalah gudeg, asinan, tiwul, keripik singkong, rengginang, dan peyem. Baik, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas. Tugas yang pertama, sebutkan 10 jenis makanan khas daerah beserta sistem pengolahannya. Contohnya misalkan peyem dengan cara peragian, ikan asin dengan cara pengeringan, dan silakan lanjutkan oleh kalian mencari 10 jenis makanan khas daerah berdasarkan cara pengolahannya. Soal nomor 2.
Sebutkan contoh makanan yang tergolong ke dalam makanan bahan nabati dan hewani, masing-masing 10 contoh. Jadi yang tergolong ke dalam makanan hewani apa? Berikan 10, dan yang tergolong ke dalam jenis nabati itu apa saja? Contohnya 10 juga. Jadi total ada 20 contoh. Silahkan untuk jawaban ditulis di buku yang sudah disediakan. Jika sudah, silahkan foto dan kirimkan jawaban tersebut ke aplikasi Classroom. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.